Sudah hampir 2 tahun, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat virus corona. Sektor perekonomian yang menjadi salah satu bidang yang merasakan dampak buruk dari pandemi ini. Tidak hanya di skala nasional, namun untuk kategori lokal banyak usaha yang gulung tikar akibat kondisi ini. Bukan saja usaha besar dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, usaha rumahan juga merasakan hal yang sama karena sulitnya perekonomian selama 2 tahun terakhir. Beda halnya dengan industri rumahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Juanes, nenek berusia 80 tahun ini, sehari-hari menggeluti usaha sebagai pembuat bolu berendam. Tepatnya di Kelurahan Kampung Besar, seberang Rengat, Kota Rengat. Juanes, atau yang akrab disapa Mak Itam, sudah lebih dari 30 tahun menekuni usaha industri rumahan sebagai pembuat makanan tradisional khas Indragiri Hulu yang juga merupakan makanan khusus Kerajaan Indragiri. Karena nenek kami membuat bolu berendam. Raja-raja dulu berpesan dengan nenek kami, bolu berendam, makan khas raja-raja. Jadi kami tersentuhlah hati itu bikinnya. Sampai sekarang kami kalau ada orang yang berpesan atau lebaran atau pesta perkawinan, kami terima. Diterima dengan apa senang hati kalau badan sehat. Nah, ya, kalau sakit tak bisa kan? Mak Itam merupakan generasi atau keturunan ketiga dalam keluarga yang fokus menjaga dan mengembangkan makanan tradisional yang syarat akan makna ini. Jika di musim pandemi seperti ini, tidak sedikit industri rumahan yang tutup. Namun, beda bagi Mak Itam yang tetap eksis dan selalu disibukkan dengan pesanan dari pecinta bolu berendam. Syarat-syarat tertentu. Jikalau orang halangan perempuan tak jadi. Ya punya itu. Kalau seandainya nanti kata ada sini kan, ada orang meninggal situ, kasih tahu dengan kita, kata. Hati kita kan tentu berdebar kalau keluarga meninggal. Itu tuh dia bantat. Ya, gitulah.
Bercerita masalah pandemi tidak mempengaruhi industri pembuatan bolu berendam yang masih dibanjiri pesanan. Tidak hanya dalam kota, namun sudah merambah ke sejumlah daerah di luar Sumatera. Industri rumahan lainnya yang tetap terjaga di kondisi pandemi COVID-19 saat ini ialah milik Saruni. Industri kecil menengah pembuatan keripik bawang yang dirintis sejak 13 tahun yang lalu tetap bisa bertahan di tengah perekonomian yang tidak berpihak. Bahkan meskipun kondisi finansial saat ini tidak stabil, namun keberadaan industri rumahan milik ibu 7 anak ini mampu memberikan peluang dan kesempatan bekerja bagi ibu rumah tangga lainnya. Diakui Saruni, imbas pandemi COVID-19 tetap dirasakan meskipun tidak terlalu besar. Biasanya, saat kondisi normal, dirinya mampu memproduksi beragam makanan ringan mencapai 30 hingga 50 kg setiap harinya. Namun, saat pandemi melanda sejak 2 tahun yang lalu, jumlah produksi berkurang 25%. Pas mau bulan puasa, kebetulan saya sendiri pas janda, single kayak zamannya sekarang ngeperen katanya kan. Nah, jadi saya sebelum itu saya jualan lontong, jualan goreng pisang. Kalau malam saya jual goreng pisang, siangnya jual lontong, kacang hijau macam-macam lah makanan gitu kan. Nah, jadi pas bulan besok mau bulan puasa, anak saya 7, jadi saya mikir-mikir, apa usaha saya kalau bulan puasa besok lontong, kan orang nggak beli makan lontong warung puasa. Jadi saya pikir-pikir, saya usaha kue bawang lah. Saya nyambut dulu, nyambut sama kawan-kawan. Nah, jadi saya nyambut sama kawan-kawan. Ada adik yang usul, kalau kakak nyambut semuanya kakak nggak tertutup makan anak kakak banyak 7. Sementara nanti kakak jual barang untuk kawan, nanti termakan modal, kata adik. Jadi adik sarankan, kakak juga sementara ngambil punya kawan, kakak bikin keripik pisang, kakak ambil sama saya, nanti udah laku uangnya kakak bayar, kata adik. Ya saya terima usulan adik.
Jadi sementara itulah saya ngambil sama kawan, ya alhamdulillah sebulan 2 bulan sampai setahun juga. Jadi saya mikir, ya tak mungkin saya nyambut terus. Untungnya kan tipis. Nah, jadi saya ya terpikir lagi, saya alhamdulillah ada yang saudara juga bilang, coba ambil orang yang pandai bikin kue bawang. Ini juga belajar katanya gitu kan. Ya alhamdulillah saya belajar. Ya alhamdulillah bisa gitu kan. Jadi saya itu mulainya 5 kilo. Modal saya nggak ada, saya minjam, ya terpaksa lah kita minjam rentenir. Karena kita nggak ada modal gitu kan. Ya kita bayar per bulan. Ya sementara ya kita jual barangnya dulu, nanti dapat uangnya, kita belikan tepung lagi bahannya. Gitulah setiap hari saya usahanya. Setiap niat baik selalu memiliki cara tersendiri untuk mencapai hasilnya. Inilah yang dirasakan para pekerja. Mereka bersyukur masih tetap memiliki penghasilan di saat ratusan pekerja lainnya di luaran sana harus mengubur mimpi mereka karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung usai. Kemarin pernah saya jual beli cuma dapat 75.000. Sebelumnya kita pernah dapat kadang 500, 300. Nah, pas pandemi kemarin itulah yang terasa kendalanya. Ya saya kadang ya online juga dari sekarang itu kan, melalui telepon HP gitu kan. Nah, kadang alhamdulillah lah berkat online sekarang udah lumayan lah rezeki gitu. Keberadaan industri rumahan milik Saruni di saat kondisi yang tidak stabil ibarat mata air di tengah gurun. Meskipun tidak banyak, namun mampu memberikan kesegaran bagi mereka yang merasakannya. Industri rumahan seperti ini nih, Kak? Ya, alhamdulillah lah. Semenjak saya kerja sini kan bisa lah bantu-bantu kebutuhan suami, bisa menutupi kekurangan suami kan, bisa juga untuk kebutuhan kita sendiri. Apalagi musim pandemi ini kan, ya kata orang tak boleh keluar. Jadi kita kan kerja di rumah ini. Kalau saya baru, belum ada lah 1 tahun. Sebelumnya Pertama kerja ini tapi goreng, nggak motong, belum pandai motong kan. Tapi lihat kawan belajar ya, alhamdulillah pandai motong gitu. Kemarin goreng, ya saya salut lah dengan perjuangan Bu Ani kan. Bisa dia menghidupi keluarga dia kan, dengan usaha yang inilah dia lanjutan dia. Lagipun kami bisa juga ngambil rezeki dari dia kan, bisa numpang bekerja tempat dia dengan dia muka usaha gitu. Jatuh bangun dalam merintis usaha tidak dapat dielakkan. Namun semangat dan keyakinan yang kuat menjadi modal untuk keberhasilan yang akan diraih. Tidak banyak yang bisa dilakukan siapapun dalam memperbaiki perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini. Pemerintah selaku pemilik kebijakan belum bisa secara maksimal menghidupkan kembali industri kecil menengah.
Sama halnya dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya bisa membantu lewat program yang telah mereka buat. Meskipun hasilnya masih jauh dari harapan. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu, untuk potensi industri kecil menengah, melihat dengan potensi alam yang ada, sumber daya bahan bakunya, cukup memungkinkan untuk dikembangkan jangka panjang. Dan ini juga menjadi PR kami, dengan sumber bahan baku yang tersedia sangat banyak, kita berusaha membentengi IKM kita dengan beberapa program ke depannya. Ya, terutama di masa pandemik ini, apalagi semua IKM merasakan dampaknya sangat luar biasa dari sisi permodalan, bahan baku, dan juga pemasaran. Nah, untuk menyikapi itu, Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melalui bidang perindustrian, kami membuat sebuah giat. Giat itu bernama TUAH IKM. TUAH IKM adalah singkatan dari Tajak Usaha Angkat Hasil. Melalui TUAH IKM inilah kami mencoba membina IKM kami dengan berbagai program, terutama dalam peningkatan hasil. Nah, salah satunya peningkatan hasil kami melalui promosi dan penjualan. Di masa pandemik, kami berusaha membantu IKM kami dengan program titip jual. Program titip jual ini kami lakukan kerjasama dengan beberapa rumah makan, hotel, dan minimarket. Nah, salah satunya IKM cukup hanya mengantar ke gedung promosi. Nanti untuk edarnya, untuk mengedarkan adalah tim TUAH IKM. Untuk saat ini, di Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat sebanyak 1.800 industri kecil menengah yang aktif. Dari jumlah tersebut, 35 IKM dijadikan sebagai industri percontohan dengan harapan dapat menjadi motivasi bagi industri kecil menengah lainnya agar dapat berbenah. Iya, untuk Kabupaten Indragiri Hulu sendiri kita berusaha menjamin dalam artian IKM jangan takut untuk berproduksi, jangan takut nanti barang tidak laku. Makanya dengan melalui program TUAH IKM, alhamdulillah selama 6 bulan ini, semenjak di launching, kita sudah bisa menciptakan omset untuk IKM kita. Jadi secara periodik IKM cukup setiap minggu mengantar produk ke kami, kemudian mereka jemput penjualan sebelumnya, seperti itu. Jadi strategi ini yang kami mainkan. Nanti juga ada beberapa strategi ke depan dari mempromosikan mereka. Nanti kita ada katalog produk. Katalog produk ini akan kita titipkan ke travel-travel yang ada. Karena kami kerjasama juga dengan pengurus asosiasi pengemudi Indragiri. Nah, kemudian kami juga nanti akan meluncing, insya Allah dalam waktu dekat, ada nanti namanya majalah digital. Majalah digital inilah yang salah satu harapan kami untuk
mengangkat potensi-potensi yang ada di setiap kecamatan. Ya, nanti salah satunya nanti ada juga selain bolu berendam yang sudah kita kenal mendapat muri dan sudah tercatat di Kemenkumham, ya makanan khas tradisional milik Indragiri Hulu. Nanti ada juga makanan tradisional di beberapa desa, salah satunya nanti ada namanya ladu. Ini juga proses pembuatan juga sangat unik. Nanti kita di magazine akan kita ulas lebih dalam seperti itu. Selain itu, kemudahan juga sudah didapat bagi para pelaku IKM terkait perolehan hak cipta dagang. Diharapkan kesempatan ini dapat memberikan semangat bagi pelaku IKM untuk dapat konsisten dalam mengembangkan produksi hasil rumahan, namun tetap berkelas sesuai dengan standar yang berlaku. Mengingat potensi alam yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hulu sangat berpotensi dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Pandemi memang belum usai, namun semangat dan tekad tetap harus tercipta untuk bertahan dalam situasi seperti ini.